Episode 30. Rasa yang hambar. Norin mencari Raka ke kelasnya. Tetapi Raka tidak ada di sana. Bahkan dia sudah tanya beberapa siswa dan mengatakan kalau Raka belum kembali lagi setelah istirahat tadi. Kak Kenjo, tahu di mana Kak Raka? Tanya Norin melihat Kenjo masuk ke dalam kelasnya. Gue gak tahu. Coba lo telepon dia. Jawab Kenjo duduk di bangkunya. Setelah memukul Firza dan membawa pergi Eriska. Kenjo memang belum melihat Raka ataupun Firza. Bel tanda masuk sudah berbunyi 5 menit yang lalu, dan terpaksa Norin harus kembali ke kelasnya. Firza dan Raka tidak terlihat kembali ke kelas mereka setelah kejadian saling adu pukul tadi. Eriska berjalan keluar kelas saat jam pulang. Saat ini pikirannya hanya tertuju pada Firza. Bagaimana keadaan cowok itu tadi? Eriska ingin tahu kondisi cowok itu setelah dipukul oleh Raka. Bahkan pihak sekolah tidak tahu apa-apa soal masalah tersebut. Ataukah memang tidak ada yang berani melapor mengingat Raka adalah putra salah satu donatur sekolah ini? Ayah Raka memang salah satu pemberi dana terbesar di sekolah SMA Taruna. Entahlah, Eriska tidak tahu. Dia hanya ingin meminta maaf pada Firza saat ini. Sedangkan Raka memilih menunggu Eriska di parkiran. Dia berdiam diri duduk di dalam mobil mahalnya dan menunggu jam pulang sekolah untuk meminta maaf pada Eriska. Ya, Raka beberapa hari ini memang membawa mobil. Dia hanya sedang tidak ingin menjemput Norin dan memilih memakai mobil untuk alasannya. Tok, tok, tok. Sebuah ketukan di kaca jendela mobilnya membuat Raka langsung menoleh. Kak Raka, aku mau ngomong. Norin menggedor pintu mobil yang terkunci. Baru saja dia memikirkan cara bagaimana agar bisa beralasan pada Norin. Kalau dia tidak bisa mengantarkan pulang karena gang rumah Norin tidak bisa dilalui mobil. Cowok itu menghela napas. Entah kenapa rasanya dia begitu malas bertemu dengan Norin saat ini. Kak Raka, aku mau ngomong. Seru Norin sedikit keras membuat para murid yang berada di parkiran melihat ke arahnya. Masih dengan menggedor pintu membuat Raka terpaksa membuka pintu mobil dan Norin langsung masuk begitu saja. Kak Raka, kamu kenapa sih? Sekarang sikap kamu berbeda. Kenapa teleponku tidak diangkat? Kenapa pesanku gak dibales? Apa kakak udah gak sayang lagi sama aku? Ujar Norin. Bukankah dulu Raka mengatakan jika cowok itu sayang padanya? Raka mencengkram setirnya. Entah kenapa sekarang perasaannya terhadap Norin benar-benar hambar. Apakah dulu dia hanya terobsesi pada Norin dan mensalahartikan perasaan tertariknya? Sekarang perasaan itu semua menguar entah kemana. Kak, kenapa diam saja? Raka menoleh dan melihat Norin yang sudah menangis. Norin, aku lagi banyak masalah. Jawab Raka. Apa benar yang dikatakan Kak Firza? Kakak tadi memukulinya? Raka terdiam lalu beberapa detik kemudian ia mengangguk. Kenapa kakak mukul Kak Firza? Apa benar gara-gara Kak Eriska? Apa Kak Raka sama Kak Eriska ada hubungan? Tidak, aku memang ada urusan dengan Eriska. Pak Ridwan menyuruhku untuk menjadi tutornya. Jadi mulai sekarang kamu jangan berpikir macam-macam sama aku kalau akhir-akhir ini akan lebih sering bersama Eriska. Lagi pula kita tidak ada hubungan bukan? Raka mengeluarkan smirknya. Tapi kenapa harus Kak Raka yang jadi tutor dia? Raka hanya mengangkat kedua bahunya, membuat Norin tidak bisa berkata-kata lagi. Di sisi lain, Riz, tunggu. Eriska menoleh saat mendengar Firza memanggilnya. Panjang umur sekali dia. Baru beberapa detik yang lalu Eriska memikirkan cowok ini. Fer, lo gak apa-apa kan? Tanya Eriska ketika Firza berjalan mendekat. Cowok itu tersenyum manis ke arah Eriska. Seharusnya gue yang tanya sama lo. Raka nyakitin lo lagi. Apa dia bersikap kasar sama Elo? Eriska menggeleng. Tentu dia tidak akan cerita masalah Raka yang mengatakan sesuatu yang menurutnya sudah gila. Raka gak apa-apain gue. Kok? Jawab Eriska berbohong. Jangan belain cowok brengsek itu. Riz, gue gak belah dia. Emang dia gak ngapa-ngapain gue. Jawab Eriska. Bukan karena dia membelah Raka, tapi Eriska tidak mau terjadi baku hantam lagi di antara kedua cowok tersebut. Mudah-mudahan yang lo bilang itu benar. Riz, gue tahu lo itu. Udah, gak usah bahas lagi. Lo sendiri gimana? Tanya Eriska mengalihkan. Gue gak apa-apa. Mau gue antar pulang? Tawar Firza. Eriska terlihat berpikir. Entah kenapa dia takut kalau Raka melihatnya pulang bareng Firza pasti akan ada kejadian seperti tadi. Bukan karena takut sama Raka yang menyuruhnya tidak boleh dekat dengan cowok. Tapi Eriska hanya kasihan terhadap Firza. Lain kali aja ya. Fer, gue udah janjian sama temen soalnya. Tolak Eriska. Firza merasa kecewa. Tapi dia juga tidak mau memaksa Eriska.
karena hal itu tidak baik untuk hubungannya dengan gadis yang dicintainya itu. Ya, udah. Hati-hati kalau gitu. Gue duluan. Eriska mengangguk dan menatap kepergian sahabatnya itu. Gue cinta sama lo. Riz, gue gak butuh jawaban sekarang. Yang penting lo gak menghindar dari gue. Itu aja udah cukup. Gumam Firza menatap punggung Eriska. Kemudian Firza masuk ke dalam mobilnya. Gue gak mau mikirin cinta. Gue juga gak mau jatuh cinta lagi. Bagi gue sekarang adalah cita-cita. Biar bisa jadi dokter kaya, Tante Fitria dan Om Edem. Batin Eriska. Kemudian gadis itu berjalan keluar gerbang sekolah. Tadi dia memang mengatakan pada sopir untuk tidak menjemputnya. Tin, tin, tin. Sebuah mobil di belakangnya terus mengklakson. Tin, tin, berisik banget sih. Tin, tin, serp. Gue anterin pulang, seru Gala keluar dari dalam mobilnya. Gak usah, gue mau ada perlu. Jawab Eriska malas, dia sedang tidak ingin bersama siapapun hari ini. Gara-gara Raka membuat moodnya benar-benar jelek. Gue anterin, nanti gue beliin martabak. Gimana? Eriska tidak mendengar ucapan Gilang, dia sudah kenyang dengan sogokan makanan dari cowok itu. Enggak, gue enggak lapar. Oke deh kalau gitu lo mau apa? Tanya Gala. Dia sedikit tahu cerita tadi saat Firza dan Raka berkelahi. Karena merebutkan Eriska, mungkin sekarang kesan semua orang terhadap Eriska sudah berbeda. Gosip yang mengatakan jika dirinya yang menyebarkan berita tentang Raka dan Nori lenyap begitu saja. Katanya kita sahabatan. Kenapa sekarang lo jadi jutek gitu ke gue? Riz, Gala masih belum mau menyerah, membuat Eriska menoleh pada cowok itu. Melihat tatapan memohon dari Gala membuat Eriska tidak tahan. Sahabat somplak. Iya, ketus Eriska. Tukang paksa. Lanjutnya, dasar so cool. Gala hanya nyinyir sambil mengangkat jari tengah dan telunjuknya ketika Eriska mengeluarkan unek-uneknya dengan mencerca dirinya. Gue ikhlas Riz, kalau dengan begini bisa bikin lo lega. Bersambung.